Belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan santri menggelar tarian sufi di pelataran masjid di Jepara, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini menjadi simbol sukacita menyambut Ramadan. Puluhan santri pondok pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari memukau pengunjung dengan keindahan kekompakan mengikuti irama lagu. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok. Pentas ini digelar sebagai simbol ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bulannya satu sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban hampir berakhir dan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita mengajak masyarakat menghadapi atau menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban. Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Pentas tarian sufi di Masjid Al-Makmur Krian Kalinyamatan, Jepara telah menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang perhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sebanyak 3.800 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tidak sekadar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan kurma tersaji dalam satu piring. Setidaknya ada 20-an menu yang akan berganti setiap harinya. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian, setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak hingga menyiapkan ribuan porsi takjil dengan penuh kebersamaan. Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Jogokarian, warga disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan,
Alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk Korea menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan langsung inaugural meeting of Board of Peace yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Ini merupakan pertemuan perdana para pemimpin negara anggota Board of Peace termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah jajaran pemimpin negara yang tergabung dalam Board of Peace. Kita bisa lihat di sini ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump tengah berbincang dengan para pemimpin negara yang telah hadir di acara inaugural meeting Summit Board of Peace ini. Dan tentunya Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir di acara ini. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Board of Peace perdana yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya iring-iringan kendaraan membawa Presiden Prabowo melintas menuju US Institute of Peace pada pukul 8 waktu setempat. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri gala iftar dinner business summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dan pemirsa, dalam sambutannya Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu juga Prabowo menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Ya, beberapa pemimpin negara anggota lain yang juga turut hadir dalam acara ini diantaranya ada dari Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, dan juga Mesir.